Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel FA Fitri Astuti Channel. Kali ini aku, karena di luar hujan, hari ini aku jadinya nggak jalan-jalan kemana-mana, di tenda aja, di dalam tenda aja, masih di Lohas Park. Aku sekarang ditemenin sama temenku, Nur. Halo. Um, karena hujan, mendingan cerita-cerita aja nih, guys, cerita-cerita santai. Oke. Kamu di sini awal sekarang santai-santai aja. Di sini kamu udah berapa tahun? Hampir mau 4 tahun ya. 4 tahun. Kurang Awalnya sebelum di sini di Hong Kong pernah kerja di luar negeri di mana aja? ke Taiwan. Pengalaman saya ke Taiwan Sama Hong Kong. sama Hong Ini. Kong. Iya. Di Taiwan dari tahun umur Dari berapa? umur 15 tahun. 15 tahun. Dari tahun 2009 aku ke Taiwan. Aku 15 tahun masih sekolah kelas kelas berapa 15 tahun ya? 15 tahun aku kelas 1 SMA kalau nggak salah. Wow. Iya, kelas 1 SMA. Aku udah masuk ke Taiwan. Iya. Oh. Itu gimana kamu masih umur kayak gitu kok masuk ke Taiwan ceritanya? Jadi awalnya sih anak pertama. Intinya itu ya niatnya sih pengen bantu keluarga, pengen merubah ekonominya keluarga gitu lah, ngebantu. Karena kamu juga kan punya adik ya. Punya adik, jadi tulang punggungnya keluarga gitu kan, maksudnya mau merubah nasibnya keluarga menjadi yang lebih baik. Jadi mau memutuskan ke Taiwan. Amin. Tapi kan dalam umur 15 tahun itu kan itu surat-surat pembuatan paspornya Ya kan waktu dulu itu kan masih bisa bisa dirubah. Kalau zaman sekarang kan udah nggak bisa bener-bener real real semua gitu. Masih disikut-sikut dikit lah. Iya. Oh gitu. Wah, 15 tahun udah dewasa cari uang. Aku masih korupsi. Aku masih korupsi di sekolahan, dapat tanggalan. Dari sekolahan itu dapat tanggalan bilangnya gratis. Ngomong ke orang tua, nih dari sekolahan bayar tanggalan. Gitu. Oh, jadi udah matangnya 15 tahun. Terus gimana awal masuk ke situ? Alhamdulillah dapat majikannya yang diharapin nggak? Rasanya itu gimana ya? Sedih banget pertama masuk ke Taiwan. Di awal pertama aku terbang ke Taiwan ya, aku itu ada 10 orang dari PT kita itu ya. Itu benar-benar di bawah umur semua gitu. Iya, ada yang udah X, ada yang non. Tapi aku yang termasuk non sendiri, yang semuanya itu udah X semua. Paling muda sendiri kali di umur 15. Iya. Terus aku nyampe di bandara itu, ternyata nggak ada yang jemput. Kok Nggak ada agensi yang jemput, nggak majikan yang jemput. Jadi aku tuh di sana tuh semuanya itu kan nama paspor itu ya, nomor itu dipanggilin. Kalau aku tuh enggak, jadi aku tuh bener-bener kebingungan gitu. Jadi sebenarnya sebenarnya aku tuh bener terbang apa enggak sih gitu kan. Nah pas dari situ aku tuh tanya-tanya sama pihak bandara. Ternyata majikan aku sibuk dan agensi juga sibuk. Akhirnya aku bingung tuh di situ gimana ya. Orang 10 itu? Iya, orang 10 itu tuh dijemput sama agensi. Sedangkan aku nggak ada yang jemput sama sekali. Oh gitu. Jadi aku terpencar sama yang teman aku yang 10 orang itu. Tinggal aku di bandara sendirian. Oh gitu. Dan sampai situ aku kebingungan, nangis kan di situ. Rasanya gimana sih orang teman-teman dipanggil, bahasa belum bisa. Pas itu aku diantar dari bandara itu ke terminal, naik mobil bis. Iya. Nyampe terminal situ, aku itu nunggu mobil sampai jam 12 malam. Kalau dulu HP belum ada ya? Belum ada. Dan aku tuh katanya kalau nanti ada jam
kalau malam jam 12 itu mobil datang ke sini kamu naik katanya. Dan di situ aku nggak bisa bahasa, Ce. Nah, kan aku tanya tuh sama yang kasirnya itu yang bisa apa sih, yang orang Taiwan asli. Karena aku nggak bisa bahasa, cuman aku pakai bahasa isyarat aja. Gimana sih rasanya kira-kira? Karena memang kita kan punya 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Hong Kong, juga di sini pun yang di Hong Kong bahasa isyarat. Udah mentok gitu. Dan ternyata itu orang itu yang aku ngomong itu nggak ngerti juga. Akhirnya aku kebingungan dan aku nangis. Terus akhirnya itu jam 12 itu kata di situ katanya Saoce, nona ya. Katanya kamu boleh masuk ke mobil itu, katanya. Kamu naik. Akhirnya di dalam mobil itu nggak ada siapa-siapa, Ce. Cuman aku sama supir itu. Terus dan sampai situ aku ditanya sama tukang supirnya itu nanya, Saoce, nih yo nali, katanya kamu mau kemana? Dan aku nggak ngerti bahasa, cuman bisa tung 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 aja. Kalau di sini kan aku karena baru pertama ya, belum ada pengalaman. Waktu aku di sini tuh bener-bener Cece dari Indo yang ngejemput di agentnya, kan ada Cece Indo. Udah majikan itu ngambilnya udah di agent gitu, udah di agent. Kalau ini mah enggak, di bandara majikan ngambil dari bandara zaman itu ya, nggak tahu sekarang ya. Akhirnya aku tuh apa ya, naik mobil bis itu sampai ke mana ya, itu punya uang nggak Taiwan nggak tahu aku, pokoknya aku disuruh naik mobil ya aku naik mobil bis aja, nggak ngerti, nggak megang uang sama sekali. Terus nah akhirnya aku nyampe di Tainan, kalau nggak salah itu Tainan ya. Aku disuruh turun. Nah, kan nama aku kan Nur Hayati kan. Kan aku nggak tahu kalau aku dipanggilnya Yati pas di situ. Ini se Yati, aku nggak ngerti. Aku ngangguk-ngangguk aja. Apalagi nadanya gitu. Kan beda. Nadanya kan beda. Akhirnya itu aku itu kagetnya itu pas nyampe di Tainan dikumpulin sama satu TKW sama TKL. Jadi satu itu jam 3 malam. Itu karena apa? Karena buat di medical ulang. Iya. Jadi kan kalau zaman sekarang kan kalau medical itu kan kalau pulang, kalau dari bandara itu di hotel kan. Zaman sekarang kan ada hotel. Dulu nggak ada. Jadi jadi satuin cewek sama cowok itu blok kayak. Iya. Karena di Taiwan kan juga ada TKL ya. Jadi satu. Terus jam 5 sore itu buat medical bareng-bareng di situ. Nah, di situ itu kita dijemput sama agensi, baru dijemput sama agensi. Tapi yang paling parahnya itu, aku itu dijemput agensi itu enggak langsung ke kantor. Ke rumahnya agensi. Aku tuh kerja di rumahnya agensi dulu. Jadi, aku itu kayak dibayar. Tanpa dibayar, terus pokoknya dia tuh mukul aku. Main tangan. Terus tuh gimana? Kalau ada apa-apa di sini kan kita kan lapornya ke agensi. Nah, kalau agensinya di masa itu di Taiwan ya, apalagi maksudnya kamu baru suruh kerja di rumah, ngelayanin, masak buat anaknya, apa-apa, nyuci baju, beres-beres rumah. Bukan. Jadi aku datang itu aku disuruh nyuci mobil. Ya ampun. Nyuci mobil namanya juga non itu kan, yang namanya nyuci mobil itu kan tentunya nggak bisa kan. Nah, udah itu aku itu dimarahin sama si agensi, katanya kamu semuanya nggak bisa, ya namanya juga orang belum pengalaman apa-apa baru gitu. ngerti bentuknya mobil. Akhirnya itu dia ngambil gayung, dia ramin ke muka aku, katanya ngomong kasar, pentan, itu bodoh katanya gitu. Aku tuh pengen nangis, ingat orang PT itu nggak boleh nangis karena orang Cina itu nggak suka yang namanya nangis di depan dia. Akhirnya aku tahan-tahan gitu, tak sabarin. Itu di masa itu emang nggak ada Cece Indo yang kerja di agent itu? Nggak ada, cuman satu aku aja. Jadi aku itu datang di agensi itu kerja di situ, sorenya aku diantar ke tempat panti jompo untuk belajar karena aku jaga orang stroke.
di situ. Nah, akhirnya aku tuh habis nyuci mobil itu aku tak suruh ngepel di situ, bukannya 1 kali ngepel tapi ada 5 kalinya. Ya ampun. Jadi itu apa ya, ngelayanin banyak orang panti jompo, orang-orang jompo gitu. bukan, itu di agensi dulu, rumah agensi dulu. Nah, sampai di agensi sampai jam berapa? Sampai jam 3. Nah, jam 3 itu aku diantar ke tempat panti jompo. Nah, di panti jompo itu aku tuh suruh bener-bener bisa mandiin orang tua, caranya gimana, ganti popok itu kayak gimana, terus gantiin bajunya orang tua itu kayak gimana, nyuapin orang tua itu pokoknya praktekin di praktek situ. ya di situ. Akhirnya aku di situ cuma 1 hari suruh bener-bener bisa ngurus orang jompo itu kayak gimana. Akhirnya aku udah bisa. Itu si agensi aku ditelepon sama majikan. Suruh jemput aku ke rumahnya. Nah, akhirnya aku ke sana, Cek. Yang aku jaga itu apa? Orang stroke-nya itu gila. Ya ampun. Udah stroke gila. Kita yang ikutan gila. Udah bener-bener. Jadi gilanya kenapa? Gilanya itu stroke-nya apa dulu dah? Stroke-nya apa dulu? Stroke-nya itu nggak bisa apa dia? Nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngomong. Tapi tangan itu bisa gerak ya, tapi tangannya itu agak kayak gini, kayak gini. Cuman kaki bisa gerak, tapi ngomong tuh nggak bisa. Udah tapi nggak bisa jalan, nggak bisa apa. Cuman tangan ini masih bisa gerak. Terus gilanya itu kenapa kamu bisa bilang dia gila? Gilanya itu kalau maaf ya, kalau BAB, kalau kencing itu misalkan itu pakai tangan dimasukin itu, terus ke rambut-rambut, ya ke badan-badan. Ya, itu udah gilanya itu bener-bener abis BAB. Iya, jadi bukannya BAB itu kayak buat mainan gitu, ya, di rambut, dia BAB. Terus di apa, di bantal, di pokoknya itu BAB-nya buat mainan lah, OSI-nya itu. Iya. Nah, terus itu pempresnya itu lempar ke muka aku. Astagfirullahaladzim. Enggak, itu bener-bener gila. Kalau emang orang yang udah nggak kenal sama OSI ya, sama OSI-nya itu emang udah nggak ada otak, dilempar ke muka. Rasanya gimana gitu. Nah, akhirnya aku itu jam 2 itu bangun ya, karena itu kamu pas dilemparnya itu terus gimana? Oh ya Allah, rasanya nggak karu-karuan. Ya gimana kita sama OSI kita sendiri aja kita belum pernah loh. Aku tuh bukan, yang aku rasain itu takut, karena aku belum pengalaman jaga orang tua, dan terus aku takut gimana sih cara mandiin dianya itu gimana, soalnya tangannya dia itu itu ngikut jalan juga. Akhirnya aku tuh inisiatif ya, malam-malam itu mandiin dia, Cek. Itu nggak ada keluarganya dia itu? Keluarganya. Sama siapa? Jadi anaknya, mertua, anaknya, menantunya semuanya itu nggak ada yang sanggup menjaga dia, karena dia itu main tangan gitu. Jadi tapi di rumah itu masih di rumah itu. Jadi aku tuh jam 2 itu inisiatif mandiin dia. Aku bopong dia itu, ternyata aku di sini digigit. Dia ngambil kayak gelas itu, beling gitu. Kepala aku ditorak, dipukul. Terus akhirnya aku tuh pertama kan kaget ya kan, teriak gitu. Gitu. Terus aku tuh nggak sengaja membantingin si Deninya itu. Iyalah, digigit. Bayangkan kita refleks lah kalau digigit terus kan. itu gelas. Iya, gelas itu dibanting ke kepala. Ya ampun, rasanya itu gimana. Aku udah ikutan gila itu kalau kayak gitu, Nur. Nah, akhirnya aku tuh ngomong sama majikan laki, kalau aku di sini tuh takut, nggak mau di sini. Aku mau pulang ke Indonesia, aku nggak mau. Tapi itu si menantu perempuannya itu mohon sama saya, please, katanya, kamu jagain ya ini mertua saya, kamu bisa, ayo kamu bisa mati cepat kitanya kalau terus-terusan. Akhirnya aku di situ 1 tahun ya, karena aku ya ampun kuat 1 tahun, Nur. 3 tahun sampai finish loh di situ. Cuman aku tuh 1 tahun itu baru sadar
dia itu kenapa bisa stres itu kenapa? Kenapa? Karena dia itu menantunya itu nakal, mau mewarisin, mau hartanya dia aja gitu. Jadi dia itu jadi stres, stroke kayak gitu, banyak pikiran mungkin ya. Jadi dia itu yang namanya rambut itu nggak pernah yang namanya disampoin ataupun apa, itu kotor banget, lengket banget. Tapi kamu mandiin dia selalu disampoin. Akhirnya aku itu ya dengan izin Allah ya, Bismillah, aku tuh pengen jaga orang tua ini, niat aku di sini kerja pengen bantu dengan semoga dia itu bisa sembuh lagi seperti kayak dulu ya. Aku pelan-pelan nasehatin orang tua itu, aku mandi ya gini. Tapi kan ya, dia kan udah stres tuh, nggak ada otaknya dong, masih punya rasa itu dia. nggak tahu, aku tuh tiba-tiba nangis, acting gitu. Dia tahu maksudnya ada rasa sedikit mikir, oh berarti masih. Jadi aku tuh gini, dia kan pertama mukul aku sampai dia tuh mukul lagi ke muka aku sampai iya, aduh, aku nggak kebayangin. Kalau aku udah 1 jam aku langsung ikut gila. Di situ tuh ada pembantu 5, nggak ada yang kuat menjaga dia. Iyalah. Cuman aku terakhir katanya, kalau kamu bisa, aku gaji kamu akan naikin, katanya dia gitu. Jadi aku tuh ya kuat-kuatin lah di situ, karena aku juga belum pengalaman apa-apa ya. Yang namanya kabur itu gimana, takut Iya, gitu. Jadi ya aku tuh ya udahlah, tak kuatin di situ. Nah akhirnya itu aku tuh bujuk si nenek itu suruh mandi apa, akhirnya bisa. Nah dan kata dokter itu dia tuh otaknya di sini tuh supaya cepat sembuh gitu, kan otaknya itu sebelahnya itu dicopot. Jadi dia itu nggak ada otak sebelah sih, jadi otaknya itu dioperasi. Otaknya berarti kayak mantan aku, nggak ada otak. Nggak ada otaknya, sama lu sama mantan gua lu. ya. Jadi pas udah 1 tahun itu, akhirnya si anaknya laki-laki itu, karena dia itu udah kelihatannya udah membaik ya, nenek itu katanya terima kasih sama saya apa itu akhirnya memutuskan si otaknya yang di rumah sakit itu dimasukin lagi ke otaknya dia gitu. Bisa ya? Bisa. Berarti tuh dia gilanya masih dalam pantauan dokter, terus cek. Berduit juga itu keluarga. Iya. Kalau kita kan di sini, maksudnya di Indo biasa rata-rata ya orang gila ya udah di jalanan aja dibuang. Makanya beda sih. Beda. Terus yang akhirnya enggak. Terus akhirnya itu memutuskan ke rumah sakit untuk masang otak itu. Akhirnya nenek itu dia bisa ngomong cuman lewat selang. Jadi di tenggorokannya itu dia dicopot. Maksudnya dia tuh makan apanya kan lewat itu. Iya, suntikan ya. Terus saya tuh latih tiap hari pagi itu, nggak tahu ya, saya tuh kayaknya merasa coba dia tuh untuk belajar ngomong. Jadi dia itu tenggorokannya situ aku tiap hari kan dilapin, sedot dahak gitu kan kayak gitu. Nah akhirnya aku tuh suruh belajar, kalau dia mau pengen ngomong tak tutupin di sini, tak tutupin. Padahal majikan aku tuh nggak nyuruh ibunya suruh belajar ngomong, tapi saya tuh berusaha pengen ngelatih dia tuh untuk bisa ngomong gitu kan. Jadi tiap hari aku tuh dikasih olahraga apa baju, kalau itu pokoknya dilatih, ini ditutup. Dia semua itu harus ngomong, dilatih supaya bisa ngomong. Jadi ini ditutup, ada keluar dari mulut. Iya, dari bisa ngomong. Nah, dan keluarganya itu sampai kaget ibunya bisa ngomong gara-gara aku sih. Ngomongnya itu jelas, nggak kayak sapi dipotong lah. Gitu, enggak. Jadi ada ngomongnya gitu. Jelas. Nggak cuma suara ya. Iya. Karena ditutup. Gitu. Tapi itu majikan itu kaget kenapa bisa ngomong, dan saya juga nggak tahu, tiba-tiba punya pikiran, nih orang kalau ininya ditutup bisa ngomong nggak ya, aku bilang bener-bener gitu. Ya mungkin nggak tahu, kayak ada yang ngasih petunjuk aja gitu. Bener-bener kuasa Allah. Iya. Nah terus aku tuh dengan Bismillah, ya Allah aku tuh pengen nyembuhin si nenek ini gitu kan, supaya bisa ngomong gitu. Akhirnya tiap pagi itu aku tuh
ya isinya ditutup. ini. Aku bilang, ini aja semua, kamu mau makan apa? Dia itu tapi tak tutup. Niciang, kamu ngomong. Tapi dia masih mukul-mukul enggak? Enggak. Selama otaknya dikembaliin itu? Enggak. Setelah itu dia itu kayak merasa sayang sama aku, terus berterima kasih sama aku, kayak gitu. Akhirnya dipasang itu, dan dia itu, aku ngomong sama majikan kalau ibu kamu tuh bisa ngomong, dan majikan aku tuh nangis, meluk aku, berterima kasih. Terus itu yang enggak sukanya itu, yang nguasain itu gimana tuh ke kamunya? Dia ngomong, si neneknya itu ngomong, katanya waktu si fupuha. Apa itu artinya? Menantu saya tuh jahat. Dia tuh pengen menginginkan saya mati, pengen mewarisi harta anak saya dan saya, katanya gitu. Jadi dia itu curhatnya sama aku. Finish 3 tahun, aku izin sama nenek kalau aku pindah majikan. Enggak bilang mau pulang Indo aja gitu? Enggak. Jadi aku tuh memutuskan untuk pindah majikan. Tapi maafan enggak? Otomatis kan sebelum finish kamu kan bilang mau pindah majikan, akhirnya itu majikan jadi maafan enggak ke kamu? Majikan itu jadinya dulu yang kayak apa, kayak nganggap aku tuh kayak nggak ada, kayak keluarga baik, sampai aku itu kayak ya bener-bener kayak anaknya yang dirawat itu. Bener-bener yang orang stres sampai luluh kayak gitulah gitu, ibarat kata. Berterima kasih banget anak-anaknya gitu ya. Ya alhamdulillah aku itu. Terus pas aku finish pindah, besoknya itu neneknya itu meninggal. Ngomongnya kalau kamu pergi dari sini lebih baik saya meninggal. Ikutan pergi. Dan aku tuh nggak nyangka akhirnya meninggal. Aku juga ikut nangis ya. Jadi gitu. Kamu itu masih ada di situ neneknya meninggal? Masih. Bener-bener? Masih. Terus? Finish, aku pindah majikan, aku jaga. Pindah agent lagi? Enggak. Masih agent Masih agent itu. Terus kamu di agent lagi dulu? Agent lagi dulu, tapi nggak kayak perlakuinnya, nggak kayak pertama datang. Dia tuh mungkin udah berubah peraturan apa udah gimana, nggak ngerti lah ya. Terus aku dipindahin. Udah 3 tahun kan? Ya pindah, ganti lagi majikan, jaga kakek. Stroke. Sehat. Nah, iya sehat. Jadi di rumah itu cuman aku, nenek sama kakek. Dan udah saya di situ 5 bulan, neneknya meninggal. Terus aku di situ jaga kakeknya. Anaknya itu dari Cina, cowok datang. Dan detik-detik aku mau kabur. Kok kamu ada pikiran kabur? Karena dia itu mau memperkosa. Ya kan? Iya tahu. Bisanya kamu bilang kayak gitu. Emang dia pernah tindak-tindak yang kurang ajar gitu? Ya. Jadi aku itu pas neneknya belum meninggal itu, si kakek itu udah genit. Belum, nggak genit. Pas detik-detik udah ninggal itu, aku mau dimandiin dong, katanya gitu. Ya karena aku dia sehat, aku bilang kamu mandi sendiri kan bisa. Terus aku juga datang di sini kan, kamu tuh nggak dimandiin sama saya, kamu kan bisa mandi sendiri.